Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Yang kemudian berikutnya, tadi sudah sampai ke target yang realistis. Yang keempat, untuk bisa mengendalikan psikologi kita, ini adalah berkaitan dengan resiko. Tentukan batasan resiko, atau bahasanya exit ketika salah. Jika salah entry, seorang trader yang profesional, dia tidak membiarkan transaksi itu terus liar floating minusnya, tetapi selalu membatasinya, selalu exit ketika salah. Cara yang paling cepat mengatasi kerugian adalah segera exit. Jadi ini filosofinya begini, ketika ada satu kebakaran di dalam rumah kita, yang kita lakukan adalah segera keluar dari kebakaran itu. Bukan hanya berdoa, berdoa boleh memang, tetapi secara logika harus segera melakukan usaha. Tidak bisa kita diam diri di dalam sementara api mulai berkobar terus. Maka cari jalan keluar, meskipun itu harus api yang harus kita lewati. Intinya dalam kondisi yang terpaksa maka harus exit meskipun rugi. Artinya kalau dalam kebakaran kita keluar meskipun api membakar diri kita, minimal meskipun terbakar masih bisa terselamatkan. Gitu ya. Jadi nanti harus tahu batasan resikonya, segera exit ketika salah. Yang kelima, untuk membuat psikologi kita menjadi lebih tenang, jangan tolak rezeki. Kita entry buy atau sell, kemudian setelah itu kita profit. Nah, target kita adalah misalnya 300 pip. Ini kalau lotnya 0,1, targetnya adalah $30. Tetapi ketika marketnya bergerak, ini sudah dapat $20 plus $20. Terlihat di situ berat atau pergerakannya lambat. Maka angka 20 ini kita bisa close dulu. Profit yang ada ketika kita sudah close, kita sudah tutup, maka ini pasti menjadi milik kita. Dan itu bisa kita makan. Profit yang besar ketika kita belum close masih menjadi misteri, masih menjadi tanda tanya di sana. Kenapa? Karena di sini bisa berubah. Minus plus 20 bisa minus 50 nantinya. Karena kita tidak pernah tahu market ini bergerak naik seberapa, bergerak turun juga seberapa. Maka belajarlah kita disiplin, jangan pernah tolak rezeki. Profit masuk kantong, close. Perkara nanti ada peluang lagi, kita bisa analisa ulang. Kita bisa entry berikutnya. Gitu ya, tidak akan tahu pasti harga itu masih lanjut naik lagi atau turun lagi. Maka belajarlah untuk disiplin dan jangan tolak rezeki. Kemudian selanjutnya selalu kita lakukan perbaikan atau koreksi dan evaluasi. Selalu kita lakukan perbaikan, koreksi, dan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin satu hari ini kita banyak gagal, maka banyak perbaiki, banyak evaluasi, dan cari yang mana yang tadi salah, yang mana tadi yang membuat saya ini jatuh. Buat satu catatan. Nah, di situ buat satu catatan. Jangan kita berat untuk membuat satu catatan, karena catatan itulah nanti yang memperbaiki kualitas kita, kualitas trading kita. Memori kita terbatas. Ketika kita melakukan satu hari transaksi, analisa transaksi, mungkin profit sekian, rugi sekian, kapan kita profit, kapan kita rugi, tidak pernah di dalam catatan kita. Maka besok ketika market itu muncul lagi, kita tidak tahu kemarin seperti ini saya gagal, tidak tahu karena tidak pernah evaluasi, sehingga dikembalikan lagi, kembali lagi, kita mengikuti yang lama lagi, jatuh lagi. Maka selalu buat catatan walaupun kecil. Ini adalah proses dulu. Nanti kalau sudah matang, intuisi kita sudah terbentuk, bawah sadar kita sudah terbentuk,
sudah jalan dengan sendirinya. Kayak kita buat satu masakan atau kita mengerjakan sesuatu yang kita dalami sehingga menjadi ahli di luar kepala. Buat nasi goreng di awalnya mungkin masih menghitung takarannya, bumbunya berapa, porsinya berapa, kita takar. Tetapi karena bertahun-tahun, karena kita terbiasa dengan membuat nasi goreng dengan porsi tertentu, kemudian kita hitung, kita ukur terus-menerus begitu, akhirnya dengan sendirinya terbentuk. Bahkan ketika 100 orang pun misalnya, kita sudah bisa mengukur butuhnya berapa, gitu ya. Itu namanya intuisi terbentuk, dan itu butuh proses dan waktu. Selanjutnya yang ketujuh, ini di dalam satu trading itu tidak bisa instan, ya. Betul-betul harus kita memahami, betul-betul kita harus proses di sana, berproses. Yang ketujuh saya berikan dulu untuk psikologinya, ini adalah sabar menunggu peluang. Sabar menunggu peluang. Bagian dari proses adalah sabar menunggu peluang. Tadi misalkan saya hanya entry ketika syarat ini terpenuhi. Ketika di dalam perjalanan candle tidak terpenuhi syarat itu, maka kita lebih baik menunggu atau wait and see. Lebih baik kita kehilangan peluang daripada kita kehilangan uang. Lebih baik kita kehilangan kesempatan daripada kita kehilangan modal. Kalau kehilangan kesempatan besok masih ada lagi. Kalau kehilangan modal belum tentu besok kita bisa bangun kembali. Belum tentu bisa kita dapatkan modal lagi, dan belum tentu kita bisa trading lagi. Maka belajar untuk bersabar menunggu peluang. Ini adalah bagian dari pengendalian emosi kita. Jangan meledak-ledak. Jangan setiap ada candle tebal kita entry, ya. Kita lihat di situ ada candle merah panjang, kita ikut sell. Ketika ada candle hijau panjang kita ikut buy. Namanya demam candle. Maka sabar menunggu peluang sampai target, sampai dengan yang menjadi sistem trading kita itu terpenuhi, yang menjadi syarat entry kita itu terpenuhi. Apa syaratnya? Ya nanti kita bahas di technical. Nanti kita bahas banyak di sana. Yang terpenting kita tahu dulu di awal, inilah yang nanti harus kita siapkan. Biar mindset kita itu terbentuk, biar cara berpikir kita itu tahu trading itu seperti ini, termasuk resikonya. Kalau kita tidak siap dengan resiko trading, ya jangan ikut trading. Lebih baik jualan yang nyata, jualan sepeda, jualan makanan. Kalau tidak laku kan kelihatan di situ. Jualan makanan kalau tidak laku kan bisa kita makan sendiri. Jualan baju kalau tidak laku kita bisa pakai sendiri dan sebagainya. Kalau di trading marketnya tidak jelas, kita masuk salah, rugi, selesai. Kalau sudah rugi kita tinggal meratapi, ya, hilang dengan cepat, tidak ada bekasnya. Maka belajar semuanya nanti dipelajari ini, ya. Yang kita berikan tadi dari nomor 1 sampai nomor 8 terakhir ini nanti itu menjadi catatan kita dulu. Setelah itu baru kita masuk di step-stepnya nanti. Yang ke-8 ini di dalam proses, di dalam kita menekuni dunia trading tidak bisa instan. Jadi jangan berharap ketika belajar 1 bulan, 1 minggu, 1 bulan saya langsung pakai real account. Tidak bisa begitu, karena kita harus banyak mengalami berbagai kondisi pasar dulu. Dengan cara belajar dulu. Ya mohon maaf, saya dulu untuk bisa mendapatkan yang cocok buat saya, itu bahkan demo selama 2 tahun. Tapi bukan berarti teman-teman harus ikut 2 tahun, enggak. Bahkan ada yang 3 bulan sudah bisa konsisten juga banyak. Yang 6 bulan konsisten juga banyak. Yang sampai 2 tahun sampai sekarang belum bisa ya juga banyak. Karena semuanya bergantung pada kemauan kita. Semakin kuat kemauan kita untuk tahu, semakin besar dorongan kita untuk pengen belajar, maka semakin besar pula kesempatan untuk kita dapatkan di sana. Semakin cepat juga kita nanti menguasainya. Sehingga trading tidak bisa instan. Jangan berharap nanti cepat, oh saya sudah belajar 1 bulan kok belum bisa. Karena
semua orang punya tingkat yang berbeda untuk pemahamannya. Bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Kalau sudah bertahun-tahun berarti ya enggak niat untuk belajar. Sehingga tidak bisa instan, tetapi butuh proses. Untuk bisa memahami kita butuh proses. Dan proses ini tidak bisa instan tadi. Butuh waktu. Proses itu butuh waktu. Ya, ini mudah-mudahan bisa nanti dicermati, difahami dan menjadi catatan kita.